Hai, kembali lagi bersama dengan Ibu Ika Yuniarti. Halo anak cerdas, salam cerdas untuk anak cerdas. Ibu hari ini akan menyampaikan tema 2, subtema 1, pembelajaran 6 tentang bermain di lingkungan rumah. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah berdiskusi bersama dengan orang tua, peserta didik dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda dengan benar. Setelah melakukan pengamatan, peserta didik dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Dengan berdiskusi bersama dengan orang tua, peserta didik dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dengan berdiskusi bersama dengan orang tua, peserta didik dapat menyebutkan akibat perilaku yang tidak sesuai dengan aturan di rumah. Dan dengan mengetahui manfaat dan akibat tidak mengikuti aturan, peserta didik dapat membiasakan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah. Dengan mengamati contoh, peserta didik dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Dengan lagu belajar perkalian, dari contoh soal perkalian, peserta didik dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan tepat. Dengan lagu belajar perkalian, peserta didik dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai dengan 100 dengan benar. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Perhatikan percakapan ibu dan Benny di sini. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu adalah benda yang memiliki volume yang tetap. Bentuk berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, minyak, air, dan sirup. Wujud benda dibedakan menjadi 3 jenis. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya seperti sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Kenapa dapat berubah bentuknya? Karena jika sirup dimasukkan ke dalam botol, maka bentuk sirup menyerupai botol. Sedangkan jika teh dimasukkan ke dalam gelas, maka teh akan mempunyai bentuk seperti gelas. Dan contoh benda yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Kenapa benda gas itu memiliki ukuran dan bentuk yang berubah ya? Karena misalkan udara dalam balon, saat pertama kali kalian meniup balon, maka balon akan besar dan mempunyai ukuran udara di dalamnya sangat besar. Dan jika balon tersebut dibiarkan begitu saja, maka balon tersebut lama-kelamaan akan mengecil, sehingga udara di dalam balon memiliki ukuran yang juga kecil. Dari deskripsi di atas, maka kalian dapat menemukan makna kata dari deskripsi di atas, yaitu ada wujud. Wujud
adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Sedangkan ukuran adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan. Sedangkan padat yaitu benda yang isi dan bentuknya tetap. Cair yaitu bersifat seperti air atau encer. Yang terakhir yaitu gas, bersifat ringan seperti udara. Nah, dari bacaan di atas kalian dapat menemukan makna dari kelima kata tersebut. Nah, kalian di rumah pasti mempunyai benda-benda dari ketiga jenis benda tersebut ya. Mari kita lihat contoh dari benda-benda di sekitar kita. Yang pertama yaitu benda padat. Nah, anak-anak, di sini benda padat banyak sekali ya contohnya, seperti kursi, meja, lemari, pensil, dan rak. Nah, pasti di rumah kalian juga sering ya menemukan benda-benda di sini dan mudah juga ditemukan di rumah kalian. Contoh benda di sekitar kita yang kedua yaitu benda cair. Nah, yang pertama di sini ada minyak. Di sini minyak bentuknya menyerupai botol karena dimasukkan ke dalam botol dan volume atau ukurannya tetap. Nah, contoh yang kedua yaitu ada kecap. Biasanya kalian menggunakan kecap ini untuk makan dengan nasi ya, anak-anak. Yang ketiga yaitu ada sirup. Biasanya kalian campurkan sirup ini ke dalam es buah. Nah, jika ditambahkan dengan air, maka sirup ini akan berubah menjadi cair. Yang keempat yaitu ada air. Air di dalam gelas akan berbeda dengan air di dalam ceret, karena air di dalam gelas akan mempunyai bentuk seperti gelas, sedangkan air dalam ceret itu akan mempunyai bentuk seperti ceret. Nah, dapat diperhatikan ya anak-anak. Nah, untuk contoh benda cair yang terakhir dari pembelajaran hari ini yaitu madu. Madu itu biasanya bersifat manis ya anak-anak. Nah, contoh benda di sekitar kita yang ketiga yaitu ada benda gas. Nah, kalian pasti sering ya menemukan benda gas di sekitar kalian. Contohnya seperti balon. Nah, balon ini jika pertama kali ditiup tadi sudah Ibu jelaskan bahwa akan mempunyai ukuran yang besar dan bentuknya juga yang besar. Sedangkan nanti kelama-kelamaan akan didiamkan, maka balon ini akan mengecil dan ukurannya juga mengecil. Contoh yang kedua yaitu ada balon udara. Balon udara ini dapat terbang karena dialiri gas ke dalam balon tersebut. Dan yang ketiga yaitu contohnya ada asap kendaraan yang biasanya dikeluarkan dari knalpot kendaraan. Dan contoh yang keempat yaitu ada uap air yang mendidih. Dan yang terakhir yaitu ada contoh gas. Gas LPG ini biasanya digunakan ibu kalian untuk memasak. Dan jika sudah mau habis, maka biasanya gas ini akan menimbulkan bau. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, di sini ada gambar yaitu tentang Edo dan Benny yang sedang bermain pistol air. Nah, di sini ada kejanggalan dalam gambar, yaitu Edo menyiram Benny di mukanya ya, menyemprotkan air di muka Benny. Hal ini adalah salah satu contoh dari penyimpangan aturan bermain. Nah, apa yang sedang dilakukan oleh Benny dan Edo? Ya, yang dilakukan Benny dan Edo adalah bermain pistol air. Apa yang dilanggar dari permainan tersebut? Ya, yang dilanggar yaitu Benny menyemprotkan air ke dalam muka Beno. Apa akibat dari salah
atau penyimpangan aturan bermain, maka Edo akan merasakan kesakitan. Seperti akibatnya akan terjadi kecurangan, kesakitan pada muka Benny, dan juga mungkin jika terkena mata, nanti matanya akan pedih dan juga sakit. Aturan dalam bermain. Nah, aturan ini ada di mana-mana loh anak-anak. Aturan itu bisa berlaku di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Aturan juga berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Jadi, aturan itu jika dilanggar, maka akan mengakibatkan cedera, kecurangan, dan mungkin ketidakjujuran, tidak bertanggung jawab. Nah, kalian bisa menyebutkan contoh-contoh aturan di rumah? Ya, contoh aturan di rumah itu seperti bekerja sama dalam membersihkan rumah, bertugas menjaga adik di rumah untuk adik tidak rewel, dan membantu ibu untuk memasak atau menyapu dan lain sebagainya. Dan saat kalian meminta uang atau meminta barang dari ibu, maka kalian harus berbicara kepada ibu dengan baik-baik. Nah, untuk aturan dari permainan sendiri yaitu seperti tadi, aturan tidak boleh menyemprotkan air ke muka teman kalian atau lawan kalian. Hal itu akan menyebabkan kecurangan, bermain tidak menyenangkan, dan lain sebagainya. Di sini ada ilustrasi, yaitu Benny mempunyai 1 pistol air. Edo juga mempunyai 1 pistol air. Tetapi tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Di sini diilustrasikan ada 3 pistol air. Nah, dari 3 pistol air ini dapat diubah ke dalam bentuk matematika, yaitu 3 kali 1. 3 di sini menjelaskan dari ketiga anak yang membawa pistol, sedangkan 1 adalah masing-masing anak yang memegang 1 pistol. Dan hasil dari 3 kali 1 sendiri adalah 3. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa semua bilangan yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya seperti 7 dikali 1 itu hasilnya adalah 7. 8 dikali 1 hasilnya adalah 8. Dan 25 dikali 1 maka hasilnya juga 25 ya anak-anak. Dan apalagi 100 jika dikalikan dengan 1 maka hasilnya juga akan 100. Nah, dari kalimat perkalian ini juga sama artinya dengan perkalian berulang. Maaf, sama dengan penjumlahan berulang. Jadi, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Artinya dari 3 kali 1 adalah sama dengan 3. Artinya 3 kali 1 itu 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Bernyanyi bersama. Untuk memudahkanmu mengingat perkalian, lagu ini dapat membantumu. Judulnya yaitu Belajar Perkalian. Iramanya dari lagu Becak yang diciptakan oleh Busut. Mari kita bernyanyi bersama anak-anak. 1, 2, 3. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo
kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Ulangi sekali lagi anak-anak. 1, 2, 3. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Oke, kalian sudah tahu ya bagaimana cara menyanyikannya? Jadi kalian bisa dicoba di rumah. Ayo kita lihat contoh perkalian lainnya. Di sini ada ilustrasi tentang perahu Beni, perahu Tiur, dan perahu Ayah. Masing-masing dari Beni, Tiur, dan Ayah memiliki 2 buah perahu. Di sini dapat dituliskan dalam bentuk penjumlahan, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasil dari penjumlahan tersebut adalah 6. Dari penjumlahan ini dapat diubah ke perkalian. Karena apa? Karena perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi, jika diubah ke dalam perkalian, maka hasilnya seperti. Nah, ini dapat ditulis dengan 3 kali 2 dan hasilnya sama dengan 6. Nah, dari 3 ini, angka 3 ini mengilustrasikan dari jumlah kotaknya. Tadi sudah dilihat ada ilustrasi di sebelah sini bahwa ada 2 ditambah 2 ditambah 2, di mana 2 tersebut ada di dalam kotak. Nah, dari setiap kotak itu ada 3. Dan dikali dengan 2. 2 itu apa? 2 adalah isi dari masing-masing kotak. Dan hasilnya adalah 6. 6 adalah menyatakan dari jumlah setelah digabungkan. Dapat dilihat ya dan dipahami anak-anak. Kita lihat contoh lain. Di sini ibu mempunyai blueberry. Ada 3 kantong. Di setiap kantong ada 4 buah berry. Nah, jika ditulis dalam bentuk penjumlahan, maka di sini disebut 4 ditambah 4 ditambah 4. Dan hasilnya adalah 12. Sedangkan jika penjumlahan berulang ini diubah ke dalam bentuk perkalian, maka hasilnya adalah 3 kali 4. 3 yaitu mewakili dari wadahnya, di sini ada 3 wadah, dan sedangkan 4 adalah isi dari masing-masing wadahnya, dan hasilnya adalah 12. Berikut ini. Ada 4 kantong plastik yang di dalamnya ada 2 bola. Nah, jika ditulis dalam bentuk penjumlahan berulang, maka 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya akan 8. Namun, jika ditulis dalam bentuk perkalian, itu bisa ya untuk menyingkat atau mempersingkat dari penjumlahan berulang ini, yaitu ada 4 kali 2. Kenapa 4? Karena 4 adalah jumlah kantong dari ilustrasi itu. Dan untuk 2 adalah isi dari masing-masing kantong. Maka hasilnya adalah 8.
Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, subscribe dari my YouTube channel. Terima kasih. Semoga dapat membantu ya anak-anak. Salam cerdas untuk anak cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.